Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, insyaallah nantinya sampai memasuki waktu sholat sunnah. Kemudian sholat bersama lagi dikirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita sambung pengajian kita yang mana minggu sebelumnya dan kita jelaskan tentang adab orang muhtabar, orang yang sakaratul maut, orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pada kesempatan ini kita memasuki tentang sesuatu yang disunahkan setelah meninggalnya seseorang dan sebelum dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ruslihi. Sesuatu yang disunahkan setelah meninggalnya seseorang muslim, wa qabla ruslihi, dan sebelum dimatikannya orang tersebut. Tentunya Bapak Ibu, orang tersebut ba'da tahaqqiqi mautihi, setelah nyata-nyata telah meninggal dunia. Karena Bapak Ibu pernah kejadian kita dibilang ada orang yang sakit. Pada suatu hari orang sakit tersebut seolah-olah seperti orang meninggal sudah. Kemudian keluarganya tanpa diperiksa terlebih dahulu, barangkali lewat dokter dan sebagainya, langsung mengabarkan ke panitia masjid, minta pengumuman di masjid bahwasanya telah meninggal dunia. Ternyata Bapak Ibu setelahnya orang tersebut hidup kembali. Rupanya baru pingsan saja ketika itu, sehingga terpaksa dirawat lagi di masjid, tidak dimandikan. Jadi artinya kalau ada seseorang itu harus dipastikan telah meninggal dunia. Kalau memang kita tidak ada berpengalaman, alangkah bagusnya kita panggil orang yang berpengalaman ataupun dokter untuk memastikan orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun di antara tanda-tanda orang yang telah meninggal dunia, wadzalika bi alamatin ka istirqa'i qadam. Di antaranya tanda orang yang meninggal dunia yaitu telapak kakinya lurus atau turun. Kalau kita yang hidup Bapak Ibu coba kita balik ke depan, ini telapak kaki kita tidak mau turun, tetap dia meninggi seperti ini. Nah, kalau ada orang yang sakit itu turun sudah telapak kakinya, nah, ini menandakan di antaranya orang tersebut telah meninggal dunia. Kemudian lagi wamilul abdi, kemudian batang hidungnya itu condong ke bawah. Kalau ibarat daun itu juga layu, dia menurun ke bawah. Kalau orang panjang nyambat telah bungkuk daripada hidungnya tersebut. Kemudian wa ibtidadu jildatil wajh, kemudian melonggar daripada kulit mukanya. Kulit mukanya yang biasa kencang itu telah melonggar. Kemudian wa inhilaqul kaffi, dan juga lengkung daripada pergelangan tangan. Ada sebagian mengatakan lagi tanda-tandanya pelipis mata kepala, pelipis matanya ini lengkung. Dan andai kata dipegang tangan orang mati atau kulitnya disapu, itu tidak ada bunyi lagi. Nah, itu diantaranya tanda-tanda orang tersebut telah meninggal dunia.
Kalau mau lebih memastikan lagi, kita panggil dokter apakah telah meninggal apakah tidak. Jadi kalau sudah nyata seseorang meninggal dunia dan sebelum dimatikan, yang disunahkan pertama tabghidu ainaini, yaitu memejamkan kedua mata si mayit kalau memang matanya terbuka. Dan ketika memejamkan dibacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dipejamkan mata. Jangan terlambat, karena kalau kita lambat memejamkan matanya itu nanti sulit untuk dipejamkan. Jadi yang pertama setelah nyata meninggal dunia, dipejamkan, disapu muka mayat tersebut dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan juga di dalam kitab Syarah Nawawi, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan bunyinya, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Abi Salamah. Abi Salamah ini sahabat terbaik. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah, tinggikanlah derajat Abu Salamah ini fil mahdiyyin bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa khulubhu bi aqibi fil ghabirin, dan berikanlah pengganti, yakni bagi keluarga yang ditinggalkan yang sepeninggalnya daripada Abi Salamah. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah dosa kami dan dosa ini mayit ya rabbal alamin. Waftah lahu fi qabrihi, dan bukakanlah, luaskanlah baginya di dalam kubur. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah di dalam kuburnya. Nah, jadi artinya pertama yang dilakukan tadi menutup kedua matanya dan doakan mayit tersebut. Kemudian yang kedua, sunnah dilakukan setelah nyata seseorang itu meninggal dan sebelum dimatikan, syaddu lahyaihi bi'isabatin 'aridatin, yaitu mengikat kedua dagunya dengan kain yang lebar. Ini biasa kalau meninggal dunia itu di rumah sakit langsung diikat pakai kain, biasanya diikat di bawah sini, ikatnya di atas. Memakai kain yang lebar supaya tidak sakit mayat tersebut. Jangan pakai kain yang kecil kita mengikat, tapi harus yang lebar. Nah, bahkan itu biasa kalau di rumah sakit itu ibu jarinya diikat ke ibu jari yang satu supaya tidak terikat. Nah, jadi yang kedua, syaddu lahyaihi bi'isabatin 'aridatin, yaitu mengikat dua dagu si mayit, ikatnya ke bagian atas kepala dengan kain yang lebar. Hikmahnya apa? Li'alla yadkhula famahu al-hawa wa yaqamuha manzaru, supaya mulut mayit tersebut tidak terbuka atau terangkat. Kalau terbuka, itu dikhawatirkan bisa masuk binatang-binatang yang kecil, sejenis kutu atau semut dan lain sebagainya. Nah, dia setelah meninggal diikat supaya mulutnya tidak terbuka. Kalau terbuka, dikhawatirkan masuk binatang-binatang yang kecil. Kalau terjadi demikian, waya omuha manzaruhu, itu sangat-sangat tidak bagus pemandangannya. Mungkin barangkali kalau ada yang main mulutnya dimasuki semut, masuk binatang kecil, mungkin ada yang mengatakan ini bekajian main. Padahal tidak diikat, terbuka mulutnya. Ini yang segera harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling jarang dilakukan, talyinu maqasidihi, yaitu
itu menentukan persendian daripada mayit. Nah, seperti bagian siku, bagian lutut, itu dilembutkan dengan cara apa? Bi'ayyahu dasa'adahu li'adulihi, yakni membolak-balikan hasanya ke bagian makan. Adi gini kan mayit, tadi jarang kita lakukan. Kita tahunya kalau orang meninggal dunia kita diamkan. Meninggalnya malah pagi sampai sehari ini sulit nanti orang memandikan kalau sudah kaku. Makanya mayit lagi meninggal dunia diluruskan dulu, kapan perlu diangkat-angkat. Nah, supaya nanti tidak sulit untuk memandikan. Ini kadang-kadang ada keluarga orang tua meninggal berpaham kedua ini, apalagi muslim baik. Padahal sunnah. Kapan perlu, walau biduhnin ini tidak nilai. Nah, sekalipun kalau diperlukan itu dengan dikasih minyak kayak orang kubur. Nah, supaya mudah nanti ketika memandikan. Kemudian wasaqahu li fakhdihi, dan juga dikembalikan itu daripada batisnya ke pahanya. Nah, bagian kaki demikian juga. Nah, kakinya seperti itu kan. Kemudian wafakdahu li waqi, bagian pahanya ke bagian perutnya. Nah, itu kan. Jadi kalau kaki seperti ini, kemudian kalau paha ke perutnya. Wadhalika tashilan liwusrihi, yang demikian itu dilakukan itu supaya mudah untuk memandikan mayat. Apalagi kalau mayatnya lama baru dimandikan atau dikebumikan. Nah, tujuannya juga litau kalau awal supaya masih ada panas pada itu mayat. Nah, ini yang paling jarang kita lakukan. Nah, jadi kalau dia meninggal dunia, diluruskan ke tangannya. Dia tidak didiamkan. Nanti didiamkan ketika mengkafani. Nah, itu tidak lagi buka-buka. Tapi kalau langsung didiamkan, lama baru menguburkannya, yang demikian bisa membuat kaku daripada persediaan tubuhnya, yang bikin sulit untuk memandikan. Kemudian lagi nazmu thiyabi mautihi, yang keempat disunahkan setelah meninggal dunia itu membuka pakaian yang ia pakai ketika meninggal dunia. Nah, biasanya celana kalau tidak bisa dibuka lagi bisa dengan cara dipotong. Pakaian itu juga demikian. Intinya setelah meninggal dunia itu usahakan pakaiannya dilepas. Kemudian